Susu mengenai wajah Lily Anderson seperti tamparan, dingin dan mengejutkan, pada kulitnya. Waktu seolah melambat saat cairan putih menetes dari rambut pirang madunya ke ransel merah muda kesayangannya, mengubah dunianya menjadi kabur karena tawa dan rasa malu. Cengeng, Lily butuh botol. Suara Brady Turner membelah udara sore, teman-temannya Vanessa dan Luke melolong kegirangan saat mereka mengelilinginya seperti hiu. Lutut Lily menghantam trotoar, air mata bercampur susu saat dia dengan putus asa mencoba mengumpulkan buku-bukunya yang berserakan. Saat itulah dia mendengarnya, geraman rendah menggelegar yang seolah naik dari bumi itu sendiri. Anjing gembala Jerman yang besar itu muncul dari antara mobil-mobil yang diparkir, mata kuningnya menyala dengan kemarahan yang terkendali, gigi menyeringai yang bahkan membuat Brady Turner membeku di tengah ejekan. Satu detak jantung dalam keheningan, lalu kekacauan, para pengganggu yang berteriak berhamburan seperti daun tertiup badai, meninggalkan Lily berhadapan muka dengan penyelamatnya yang tak terduga. Kota Willow Creek selalu menjadi jenis kota di mana orang-orang mengklaim tidak banyak yang pernah terjadi. Tetapi bagi Lily Anderson yang berusia 10 tahun, semuanya telah terjadi sekaligus. Pertama datang bendera ayahnya, peti mati yang diselimuti, kembali dari gurun asing, dengan tentara berwajah muram dan segitiga bintang terlipat yang disimpan ibunya di rak perapian. Kemudian datang kepindahan ke rumah yang lebih kecil di Maple Street, rumah dengan ket mengelupas dan lantai berderit yang ibunya, Martha, minta maaf setiap kali mereka berjalan melewati pintu. Ini hanya sementara, sayang, kata Martha, meskipun mereka berdua tahu sementara telah membentang menjadi 2 tahun sekarang. 2 tahun Martha bekerja dobel di rumah sakit Mercy, seragam perawatnya selalu berbau antiseptik dan kelelahan. 2 tahun Lily belajar membuat makan siangnya sendiri, berjalan sendiri ke sekolah, menjadi cukup tidak terlihat sehingga mungkin Brady Turner dan teman-temannya tidak akan memperhatikannya. Brady berusia 13 tahun, putra Kevin Turner, yang memiliki separuh bisnis di Willow Creek dan tidak pernah membiarkan siapapun melupakannya. Brady mewarisi rahang persegi dan rasa berhak ayahnya, mengumpulkan pengikut seperti Vanessa Wilson dan Luke Green, yang membuntutinya seperti bayangan yang bersemangat, selalu siap untuk menertawakan leluconnya atau bergabung ketika dia memutuskan seseorang pantas disiksa. Dan, akhir-akhir ini, orang itu adalah Lily. Di sebelah rumah keluarga Anderson tinggal Nyonya Eleanor Walters, 78 tahun dan menjanda lebih lama dari Lily hidup. Nyonya Walters telah mengajar kelas 3 di sekolah dasar Willow Creek selama 42 tahun sebelum pensiun, dan dia masih membawa permen karamel di saku kardigannya dan mengenakan rambut praknya dalam sanggur rapi yang sama yang telah dia kenakan sejak 1962. Dia mengawasi lingkungan dari ayunan beranda depannya, memperhatikan segalanya tetapi menilai sedikit. Kepala sekolah Reynolds menjalankan sekolah dasar Willow Creek dengan tangan yang kuat dan mata tertuju untuk menjaga dewan sekolah dan orang tua berpengaruh seperti Kevin Turner tetap senang. Ketika Martha mencoba membahas perundungan bulan lalu, dia menyebutnya perselisihan masa kanak-kanak yang normal dan menyarankan agar Lily perlu sedikit menguatkan diri. Dan kemudian ada Atlas, meskipun Lily belum tahu, itu namanya. Anjing gembala Jerman yang muncul entah dari mana sore yang basah karena susu itu. Bulunya yang dulunya mengkilap, sekarang kusam dan tambal sulam, bekas luka bergerigi membentang dari telinga kanannya ke bawah wajahnya. Seekor anjing dengan masa lalu yang misterius dan mata yang entah bagaimana tampaknya mengerti persis bagaimana rasanya tersesat. 6 bulan sebelumnya, pada malam November yang licin karena hujan, petugas K9 Atlas telah menjalankan tugasnya dengan sempurna. Anjing gembala Jerman telah melacak aroma melalui gudang yang ditinggalkan persis seperti yang diperintahkan pelatihannya, memberitahu pawangnya, petugas James Mitchell, tentang keberadaan narkoba dan tersangka bersenjata. Apa yang terjadi selanjutnya akan terulang di benak Atlas seperti mimpi buruk yang berulang. Tembakan tiba-tiba, cara petugas Mitchell mendorongnya ke samping, mengambil peluru yang ditujukan untuk rekannya yang berkaki 4, bau logam darah bercampur dengan bubuk mesiu. Menit-menit panjang Atlas telah menghabiskan waktu berjaga di atas pawangnya yang jatuh. Menolak untuk membiarkan bahkan para medis mendekat sampai petugas Peters akhirnya berhasil menariknya menjauh. Dia tidak menanggapi pawang baru. Atlas telah mendengar mereka mengatakan 3 minggu kemudian di fasilitas K9, terlalu trauma, menjadi agresif setiap kali mereka mencoba memasangkannya. Sayang, kata suara lain, 7 tahun pelayanan, 3 penghargaan, tetapi kita tidak bisa memiliki anjing polisi yang tidak akan bekerja. Kebijakan departemen jelas, suara pertama melanjutkan, jika dia tidak dapat ditugaskan kembali, kita harus membunuhnya, jadwalkan untuk hari Jumat. Tetapi Megan, pekerja kandang malam yang saudaranya telah bertugas dengan petugas Mitchell di Akademi Kepolisian, tidak tahan memikirkannya. Pada Kamis malam dia meninggalkan pintu kandang Atlas dan gerbang belakang tidak terkunci. Keesokan paginya petugas K9 yang dihiasi itu telah menghilang ke jalan-jalan Willow Creek,
menjadi hantu yang kadang-kadang dilihat oleh petugas pengendalian hewan setempat tetapi tidak pernah ditangkap. Selama 6 bulan Atlas telah bertahan hidup dengan insting dan pelatihan. Dia telah belajar tempat sampah restoran mana yang diisi pada hari apa, halaman mana yang memiliki pagar terlalu tinggi untuk dilompati, manusia mana yang mungkin meninggalkan semangkuk air tetapi tidak akan mencoba menangkapnya. Tubuhnya yang dulunya kuat telah menjadi lebih kurus, bulunya lebih kusam, tetapi pikirannya tetap tajam, inderanya waspada. Dia terbiasa tidur di terowongan drainase tua di bawah Miller S. Park, muncul terutama saat fajar dan senja ketika lebih sedikit manusia di sekitar. Disitulah dia beristirahat ketika dia mendengarnya. Suara yang memotong tidurnya seperti pisau. Seorang anak menangis. Sesuatu tentang suara itu memicu pelatihan terdalam Atlas, lindungi yang rentan, layani mereka yang membutuhkan. Dia bangkit dari sarang sementaranya mengikuti suara itu sampai dia melihat pemandangan di Elm Street. 3 anak yang lebih besar mengelilingi seorang gadis kecil berambut pirang. Postur mereka, agresif, predator. Susu sudah ditumpahkan ketika Atlas muncul dari antara mobil-mobil yang diparkir, pelatihan polisinya mengambil alih secara otomatis. Dia tidak menggonggong. Menggonggong adalah untuk memberitahu, bukan menangkap. Sebaliknya, dia menggunakan geraman rendah bergemuruh yang telah menghentikan tersangka yang melarikan diri di jalur mereka. Bahasa tubuhnya mengomunikasikan satu pesan yang jelas, menjauh dari gadis itu. Anak-anak itu langsung berhamburan, tawa kejam mereka digantikan oleh ketakutan yang tulus. Kecuali gadis kecil berambut pirang yang berlutut dikelilingi oleh barang-barangnya yang basah oleh susu, menatap Atlas dengan mata lebar berkaca-kaca. "Terima kasih," bisiknya, suaranya bergetar. Atlas mendekat dengan hati-hati, pelatihan bertahun-tahun mengajarinya bagaimana tampil tidak mengancam bagi para korban. Dia duduk dengan jarak yang sopan, kepala sedikit menunduk, mata lembut. Ketika gadis itu dengan ragu-ragu mengulurkan tangan, dia mengendusnya dengan lembut, lalu memberinya satu jilatan lembut, setara dengan keyakinan dari anjing. Lily Anderson tidak percaya apa yang telah terjadi. Sesaat dia dikelilingi oleh Brady dan teman-temannya, menahan apa yang telah menjadi ritual penyiksaan mingguan mereka, dan saat berikutnya dia diselamatkan oleh anjing paling luar biasa yang pernah dia lihat. Terlepas dari kotoran dan bekas luka di wajahnya, ada sesuatu yang agung tentang dia, sesuatu yang mengingatkannya pada anjing-anjing militer yang dia lihat di pemakaman ayahnya. "Apakah kamu lapar?" tanyanya, menarik sandwich-nya yang hancur dari ranselnya. "Ini selai kacang dan pisang. Ibu bilang itu favorit ayahku." Atlas menerima tawaran itu dengan sopan santun yang lembut, mata kuningnya tidak pernah meninggalkan wajahnya. Ketika Lily mengumpulkan barang-barangnya dan berdiri, anjing itu berjalan di sampingnya, mempertahankan posisi tumit yang sempurna tanpa diminta atau diikat. "Aku tinggal di Maple Street," Lily memberitahunya saat mereka berjalan, "nomor 23. Itu rumah biru dengan pagar rusak. Ibu kerja sampai jam 8. Dia seorang perawat, jadi dia bekerja banyak shift tambahan sejak ayah meninggal." Atlas mendengarkan dengan penuh perhatian, telinganya bergerak sedikit saat dia berbicara, seolah-olah dia mengerti setiap kata. Ketika mereka mencapai rumah dengan cat biru yang mengelupas, Lily ragu-ragu di gerbang. "Apakah kamu mau masuk? Ibu mungkin marah jika aku membiarkan anjing asing masuk ke rumah. Tapi kamu tidak aneh, kan? Kamu istimewa." Tetapi Atlas duduk di batas halamannya, posturnya memperjelas dia tidak akan melangkah lebih jauh. Sesuatu dalam pelatihannya mengatakan kepadanya ini sejauh yang seharusnya dia pergi. "Maukah kamu kembali besok?" Lily bertanya, mengejutkan dirinya sendiri dengan pertanyaan itu. "Aku berjalan ke sekolah dengan cara yang sama, menyusuri Elm dan melewati taman pada pukul 7.30. Atlas hanya mengawasinya, mata cerdasnya tidak terbaca saat dia dengan enggan masuk dari jendela kamarnya. Lily telah mengawasinya tetap dalam posisi perhatian selama beberapa menit sebelum akhirnya berlari menjauh, menghilang di tikungan. Malam itu, sementara ibunya bekerja shift malam, Lily menyelinap keluar dan meninggalkan semangkuk air dan sisa makan malamnya, daging cincang yang belum dia habiskan di beranda belakang. "Siapa tahu," bisiknya pada dirinya sendiri. Di pagi hari, mangkuk itu kosong, dijilat bersih dengan cara yang hanya bisa dilakukan oleh seekor anjing. Lily tersenyum sepanjang jalan ke sekolah, bahkan ketika dia melihat Brady Turner mengawasinya dari SUV mahal ayahnya di jalur penurunan. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, dia merasakan sesuatu seperti harapan, perasaan yang hanya tumbuh lebih kuat ketika, saat dia meninggalkan sekolah sore itu, dia melihat seekor anjing gembala Jerman yang familiar duduk dengan sabar di seberang jalan menunggunya. "Kamu kembali," bisik Lily, hatinya membengkak.
Dan begitulah dimulainya persahabatan yang tidak mungkin antara seorang gadis kecil yang berduka dan diintimidasi dan mantan anjing polisi yang trauma, kedua jiwa yang terluka yang entah bagaimana telah menemukan dengan tepat apa yang mereka butuhkan satu sama lain. Selama 2 minggu berikutnya, penduduk Willow Creek mulai memperhatikan sesuatu yang tidak biasa. Gadis kecil Anderson, yang sebelumnya berlari melalui kota dengan bahu membungkuk dan mata tertunduk, sekarang berjalan dengan tulang punggung yang lebih lurus. Tangannya kadang-kadang bertumpu pada kepala seekor anjing gembala Jerman besar yang tetap setia di sisinya. Anjing itu tidak pernah mengenakan kerah atau tali, namun mempertahankan posisi yang sempurna di samping anak itu. Mata waspadanya terus-menerus memindai lingkungan sekitar mereka. Itu bukan hanya anjing kampung biasa. Nyonya Eleanor Walters berkomentar kepada Martha Anderson suatu malam ketika perawat itu mampir untuk berterima kasih karena telah mengawasi Lily setelah sekolah. Anjing itu sudah dilatih militer atau polisi. Aku berani bertaruh. Martha menghela napas, jari-jarinya melingkari cangkir teh yang sudah dingin, saat dia berbagi kekhawatirannya. Aku tidak tahu apa yang harus dilakukan, Eleanor. Lily sudah sangat terikat padanya, dia memanggilnya malaikat pelindungnya, tapi dia jelas tersesat. Dia menghilang setiap malam setelah mengantarnya pulang. Apakah dia mengalami waktu yang lebih mudah di sekolah dengan masalah anak laki-laki Turner itu? Nyonya Walters bertanya, mata cerdiknya tidak melewatkan apapun. Ekspresi Martha sedikit melembut. Sebenarnya, ya. Pertama kalinya dalam beberapa bulan dia pulang tanpa sesuatu yang robek atau hilang. Atau ya, kau tahu bagaimana keadaannya. Nyonya Walters mengangguk, mengingat sore-sore penuh air mata ketika Lily mencari perlindungan di berandanya, tidak ingin ibunya melihat keadaannya yang berantakan setelah pertemuan lain dengan Brady Turner dan teman-temannya. Sepertinya anjing itu mungkin menjadi hal terbaik yang terjadi pada Lily kita dalam beberapa waktu. Malam itu, saat senja menyelimuti Willow Creek, Nyonya Walters berdiri di jendela dapurnya mengawasi garasi tua di bagian belakang propertinya. Dia telah meninggalkan pintu samping terbuka dengan semangkuk sup daging sapi mendiang suaminya dan air bersih di dalamnya. Benar saja, saat bintang-bintang pertama muncul, sosok bayangan menyelinap masuk anjing gembala Jerman, bergerak dengan sembunyi-sembunyi hantu. Nyonya Walter tersenyum pada dirinya sendiri. Dia tidak menyebutkan kepada Martha bahwa dia sudah mengambil tindakan sendiri. Anjing itu membutuhkan tempat yang aman untuk tidur, dan jika garasinya dapat menyediakannya, ya, itu adalah hal terkecil yang bisa dia lakukan untuk Lily dan pelindungnya yang berkaki 4. Keesokan paginya, ketika Lily melangkah ke beranda depannya, ransel tersampir di salah satu bahunya, dia menemukan anjing gembala Jerman sudah menunggu di gerbangnya, duduk dalam posisi perhatian yang sempurna. Selamat pagi, sapanya riang. Aku menyimpan beberapa bacon dari sarapan untukmu. Dia menawarkan camilan yang dibungkus serbet, yang dia terima dengan hati-hati, tidak pernah membiarkan giginya menyentuh jari-jarinya. Saat mereka berjalan menuju sekolah, Lily melanjutkan apa yang telah menjadi percakapan satu sisi biasa mereka. Nyonya Matius memberikan tes matematika hari ini. Aku mempelajari semua tabel perkalianku tadi malam. Ayah selalu mengatakan aku pandai angka seperti dia. Dia berhenti, melirik teman diamnya. Aku pikir dia akan menyukaimu. Dia juga berani. Anjing itu mendengarkan dengan penuh perhatian, telinganya berputar untuk mengikuti suaranya, bahkan saat matanya mempertahankan pemindaian waspada mereka terhadap lingkungan sekitar mereka. Ketika mereka mencapai batas sekolah, dia duduk, seperti yang dia lakukan setiap hari, mengawasi sampai Lily aman di dalam sebelum berlari pergi. Meskipun Lily tidak tahu, dia hanya mengitari blok, menemukan tempat teduh di belakang taman bermain di mana dia bisa terus mengawasi gedung sekolah. Apa yang tidak mereka sadari adalah bahwa mereka sedang diamati di seberang jalan. Kevin Turner duduk di SUV hitamnya mengawasi interaksi itu dengan mata menyipit, telepon selulernya menempel di telinganya. Ya, itu anjing yang kuceritakan padamu, katanya kepada petugas pengendalian hewan di saluran telepon. Tidak ada kerah, tidak ada tali. Jelas-jelas anjing liar. Tampaknya berbahaya, semacam anjing polisi yang menjadi nakal mengikuti gadis Anderson itu. Sesuatu perlu dilakukan sebelum menyerang seseorang. Di dalam sekolah, Brady Turner sedang merencanakan bentuk pembalasannya sendiri. Penghinaan karena melarikan diri dari anjing itu masih menyengat, terutama karena Vanessa tidak berhenti menggodanya tentang hal itu. Kamu berteriak seperti gadis kecil, dia tertawa, menirukan jeritan bernada tinggi. Kita perlu memberi Lily pelajaran, kata Brady kepada Vanessa dan Luke saat makan siang. Pastikan dia tahu dia tidak bisa menyuruh anjingnya menyerang kita dan lolos begitu saja. Tapi bagaimana dengan anjing itu? Luke bertanya gugup. Benda itu tampak seperti ingin merobek tenggorokan kita.
Brady menyeringai, mencondongkan tubuh ke depan dengan bersekongkol. Ayahku sedang menangani masalah anjing itu. Minggu depan anjing itu akan berada di penampungan atau dibunuh. Lalu Lily kecil akan sendirian lagi. Sore itu, Martha Anderson menerima panggilan yang membuat hatinya tenggelam. Guru Lily, Nona Paarson, memiliki beberapa kekhawatiran. Nyonya Anderson, aku menemukan catatan ini yang diedarkan di kelas, jelas Nona Paarson. Aku pikir kau harus melihatnya. Itu berisi beberapa ancaman terhadap Lily terkait dengan insiden dengan seekor anjing. Pada saat Martha tiba di sekolah, Lily duduk dengan tenang di kantor kepala sekolah, tubuhnya yang kecil praktis menghilang ke kursi yang terlalu besar. Kepala sekolah Reynolds mendongak dengan senyum tegang yang tidak mencapai matanya. Nyonya Anderson, terima kasih sudah datang. Aku mengerti ada beberapa ketidaknyamanan antara Lily dan beberapa siswa lain. Mata Martha menyipit pada nada meremahkannya. Ketidaknyamanan? Catatan yang diterima putriku mengancam akan membuatnya menyesal pernah dilahirkan. Itu terdengar lebih dari sekadar ketidaknyamanan bagiku. Kepala sekolah Reynolds menyatukan jari-jarinya. Anak-anak mengatakan hal-hal yang tidak dipikirkan. Nyonya Anderson, aku sudah berbicara dengan para siswa yang terlibat dan mereka meyakinkan aku itu hanya lelucon yang lepas kendali. Dan bagaimana dengan insiden minggu lalu ketika putriku pulang berlumuran susu? Apakah itu juga lelucon? Suara Martha memiliki nada berbahaya. Kepala sekolah itu bergerak dengan tidak nyaman. Nyonya Anderson, aku mengerti kekhawatiranmu, tetapi tanpa saksi atau bukti, putriku adalah saksinya. Setelah Martha, kesabarannya menguap. Ya, tetapi kita membutuhkan bukti yang menguatkan, dan kau tidak akan menerima kata-kata korban? Apakah seperti itu cara kerja kebijakan anti perundunganmu, Kepala Sekolah Reynolds? Kepala Sekolah Reynolds menghela napas, melirik jam tangannya. Nyonya Anderson, aku ada pertemuan dengan Dewan Sekolah dalam 20 menit. Tuan Turner adalah ketuanya, seperti yang kau tahu. Aku meyakinkanmu bahwa kami menanggapi semua tuduhan dengan serius, tetapi tanpa bukti yang jelas. Martha berdiri tiba-tiba sambil meraih tangan Lily. Kami akan pergi sekarang, tetapi percakapan ini belum selesai. Saat mereka berjalan keluar dari sekolah, Martha mendidih karena frustrasi yang tak berdaya. Dia telah berjuang dalam pertempuran ini selama berbulan-bulan, tidak mencapai apapun melawan tembok perlindungan yang tampaknya mengelilingi Brady Turner dan teman-temannya. Referensi kepala sekolah yang terselubung tipis tentang posisi Kevin Turner di Dewan Sekolah sudah cukup jelas. Masalah itu akan dikesampingkan, seperti semua insiden sebelumnya. Ibu, Lily menarik tangannya. Dia menunggu. Martha mendongak dan melihat anjing gembala Jerman duduk dengan sabar di tepi properti sekolah, posturnya waspada tetapi tenang. Saat mereka mendekat, dia memperhatikan untuk pertama kalinya apa yang telah dilihat Nyonya Walters. Cara disiplin dia menahan diri, penilaian cerdas di matanya, tato kecil di telinganya yang menandainya sebagai sesuatu yang lebih dari sekadar anjing liar. Sesuatu bergeser dalam diri Martha sore itu, mengamati bagaimana seluruh sikap putrinya berubah di hadapan anjing itu. Ketakutan mencair, digantikan oleh kepercayaan diri yang tenang yang belum dilihat Martha sejak sebelum kematian suaminya. Namanya Atlas, Lily mengumumkan tiba-tiba saat mereka berjalan pulang dengan anjing itu di samping mereka, seperti di buku mitos Yunaniku. Atlas adalah seorang titan yang memikul seluruh dunia di pundaknya. Ayah memberiku buku itu, ingat? Martha mengangguk, emosi menegang tenggorokannya saat dia melihat putrinya meraih untuk membelai kepala anjing itu Atlas. Dia melindungiku, lanjut Lily sederhana, seperti yang biasa dilakukan ayah. Malam itu Martha melakukan panggilan penting. Nyonya Walters, kau menyebutkan Atlas mungkin seekor anjing polisi. Apakah ada cara untuk mengetahui dengan pasti? Dan apakah tawaran ruang garasi kau masih terbuka? Aku pikir kita perlu membuat beberapa pengaturan yang lebih permanen untuk pelindung berkaki 4 kita. Di seberang kota, petugas Charlie Simmons sedang meninjau laporan ketika sebuah panggilan masuk tentang seekor anjing gembala Jerman liar yang telah terlihat berulang kali di dekat sekolah dasar Willow Creek. Sesuatu tentang deskripsi itu mengganggunya. Seorang laki-laki besar dengan bekas luka khas di sisi kanan wajahnya. Dia menarik foto-foto departemen lama di komputernya, menggulir gambar-gambar unit K9 dari tahun sebelumnya. Dia berhenti tiba-tiba, menatap sebuah foto petugas James Mitchell berdiri dengan bangga di samping rekannya, seorang anjing gembala Jerman terhormat dengan tanda putih di dadanya, yang diidentifikasi dalam keterangan sebagai petugas K9 Atlas. Wah, sial, bisik Simmons. Dia masih hidup.
Saat bulan Mei memberi jalan ke bulan Juni dan Willow Creek, perubahan halus beriak melalui masyarakat. Yang paling mencolok adalah transformasi Lily Anderson, yang tidak lagi bergegas melalui kota dengan mata tertuju pada trotoar, tetapi berjalan dengan kepercayaan diri yang tenang di samping sahabatnya yang konstan. Atlas telah menjadi pemandangan yang familiar. Anjing gembala Jerman yang disiplin yang menunggu di batas sekolah setiap pagi dan sore, yang duduk dengan sabar di luar toko kelontong sementara Martha berbelanja, yang berpatroli di sekeliling halaman Anderson setiap malam sebelum menghilang ke malam hari. Anjing itu punya sikap militer, amati Tuan Jenkins, veteran Vietnam yang menjalankan toko perkakas, saat Atlas mengawal Lily melewati tokonya suatu sore. Mengingatkanku pada unit K9 yang kita miliki di luar negeri. Mereka tidak membuat mereka seperti itu lagi. Nyonya Walters telah menjadi pendukung tidak resmi Atlas, menyebarkan berita ke seluruh jaringan teman dan mantan muridnya yang luas bahwa anjing gembala Jerman itu bukan anjing liar yang berbahaya, tetapi hewan pelayan yang sangat terlatih yang telah menunjuk dirinya sendiri sebagai pelindung Lily Anderson. Dia tidur di garasiku, katanya kepada tetangga yang penasaran yang mampir ke berandanya untuk minum es teh dan bergosip. Rapi seperti peniti dia, tidak membuat berantakan, tidak menggonggong di malam hari, lebih berperilaku daripada hewan peliharaan kebanyakan orang, jika kau bertanya padaku. Bagi Martha, perubahan pada putrinya sepadan dengan komplikasi apapun yang mungkin ditimbulkan oleh kehadiran Atlas. Lily sudah mulai tersenyum lagi, senyum nyata yang mencapai matanya. Bukan senyum pura-pura berani yang dia kenakan sejak pendeta militer muncul di pintu mereka 2 tahun lalu. Dia bahkan telah berteman, Sarah Johnson, seorang gadis pendiam dari kelasnya yang sama-sama terpikat oleh Atlas. Ibu, bisakah Sarah datang setelah sekolah besok? Lily bertanya suatu sore, pertanyaan itu begitu normal, begitu luar biasa-biasa, sehingga Martha merasakan matanya perih karena air mata. Tentu saja dia bisa, sayang. Aku akan membuat kue. Gadis-gadis itu menghabiskan sore di halaman belakang dengan Atlas, terkikik saat mereka mengajarinya untuk berjabat tangan dan toast trik yang jauh di bawah pelatihan profesionalnya, tetapi yang dia lakukan dengan kesabaran yang bermartabat, dihargai oleh suara tawa Lily. Situasi keuangan Martha, bagaimanapun, tetap genting. Rumah yang lebih kecil di Maple Street, yang awalnya merupakan tindakan sementara, sekarang juga berisiko lepas dari jangkauan mereka. Tagihan medis dari penyakit terakhir suaminya, dikombinasikan dengan pengurangan pensiun militer yang menyusul kematiannya, telah membuat Martha terus-menerus menyulap tagihan mana yang harus dibayar setiap bulan. Aku tidak tahu berapa lama lagi aku bisa mempertahankan ini. Eleanor, dia curhat kepada Nyonya Walter suatu malam. Suaranya pelan agar Lily tidak mendengar dari tempat dia mengerjakan pekerjaan rumah di meja dapur. Rumah sakit memotong shift dan sewa naik bulan depan. Nyonya Walters menjangkau melintasi ayunan beranda untuk menepuk tangan Martha. Sentuhannya tipis tetapi tegas. Kau akan menemukan jalan, sayang. Kau selalu melakukannya, dan kau tahu aku di sini untuk membantu Lily kapanpun kau membutuhkannya. Apa yang tidak mereka sebutkan adalah kekhawatiran yang berkembang tentang kampanye Kevin Turner melawan Atlas. Dia telah mengajukan 3 pengaduan ke pengendalian hewan tentang anjing liar yang berbahaya dan telah mulai melobi Dewan Kota untuk memberlakukan undang-undang tali yang lebih ketat. Pria itu punya masalah dengan anjing itu, kata Nyonya Walters. Sepertinya dia menganggapnya pribadi bahwa putranya ketakutan hingga tidak berani mengganggu Lily. Sementara itu, petugas Charlie Simmons telah melakukan penyelidikan senyapnya sendiri. Dia mulai berkendara melewati sekolah dasar Willow Creek selama shift patrolinya, berharap untuk melihat anjing gembala Jerman yang cocok dengan deskripsi rekan kerjanya, Mitra K9. Pertama kali dia melihat Atlas menunggu dengan sabar di batas sekolah, dia merasakan sengatan pengakuan. Itu benar-benar dia, gumamnya, memarkir mobil patrolinya di seberang jalan untuk mengamati perilaku anjing itu. Bahkan dari kejauhan, dia bisa melihat pelatihan khas dalam cara Atlas menahan diri, waspada tetapi tenang, terus-menerus memindai lingkungan sekitarnya, mempertahankan posisi yang sempurna. Charlie masih seorang pemula ketika petugas Mitchell dan Atlas berada di puncak kemitraan mereka, memenangkan kompetisi K9 regional dan membuat berita utama dengan penggerebekan narkoba mereka. Dia ingat betapa tak terpisahkan mereka. Bagaimana Mitchell bersikeras agar Atlas tidur di rumahnya daripada di kandang K9, dengan alasan bahwa ikatan antara pawang dan anjing diperkuat oleh hubungan keluarga itu. Dia juga ingat malam Mitchell meninggal, bagaimana Atlas menolak untuk meninggalkan sisi rekannya, bagaimana departemen berjuang dengan apa yang harus dilakukan dengan anjing polisi yang sangat terlatih tetapi trauma yang tidak akan menerima pawang baru. Kami pikir kau sudah pergi, nak, kata Charlie lembut, menyaksikan Atlas mengantar seorang gadis kecil berambut pirang menjauh dari sekolah. Sepertinya kau menemukan misi baru. Kembali di stasiun, Charlie menarik file-file lama yang membenarkan apa yang sudah dia curigai.
Atlas telah menghilang dari fasilitas K9 malam sebelum dia dijadwalkan untuk diutanasia, memicu pencarian singkat tetapi intensif yang akhirnya ditinggalkan ketika tidak ada jejaknya yang dapat ditemukan. Secara teknis, Atlas masih menjadi milik departemen, aset yang sangat terlatih senilai ribuan dolar, tetapi ada sesuatu tentang cara dia menunjuk dirinya sendiri sebagai wali bagi gadis Anderson yang membuat Charlie ragu. Mungkin ini adalah tempat yang tepat bagi Atlas. Seiring berjalannya bulan Juni, dinamika antara Brady Turner dan Lily bergeser dengan cara yang tidak terduga. Dengan kehadiran Atlas yang konstan, intimidasi langsung menjadi tidak mungkin. Brady terpaksa menggunakan tatapan dan ancaman yang digumamkan dari jarak aman, yang tidak memiliki dampak yang memuaskan dari siksaan sebelumnya. Lebih mengejutkan lagi, Brady mendapati dirinya sangat terpesona oleh anjing gembala Jerman. Tumbuh dengan anjing ras mahal yang dibeli ayahnya dan kemudian sebagian besar diabaikan, dia mengenali kualitas ketika dia melihatnya. Ada sesuatu tentang cara Atlas membawa diri, kecerdasan di matanya yang membuat Brady bertanya-tanya tentang latar belakang anjing itu. Keingintahuan ini menyebabkan pertemuan yang tidak terduga suatu sore di perpustakaan kota, di mana Brady telah dikirim untuk meneliti proyek sejarah. Saat dia berkeliling di antara rak-rak buku, menghindari pekerjaan yang sebenarnya, dia melihat Lily Anderson duduk bersila di bagian biografi. Sebuah buku besar terbuka di pangkuannya, Anjing Polisi Terkenal. Dia membaca judulnya dengan suara keras, mengejutkan Lily. Kepala Lily tersentak ke atas, tubuhnya langsung menegang, tetapi mereka berada di perpustakaan dengan Nyonya Peterson yang tegas di meja depan, dan bahkan Brady tidak cukup bodoh untuk memulai masalah di sini. "Apa yang kamu inginkan?" tanya Lily dengan lesu. Brady mengangkat bahu, merasa tidak nyaman di bawah tatapan langsungnya. "Tidak ada, hanya melihat apa yang kamu baca." Dia ragu-ragu lalu menambahkan, "Anjingmu itu, dia anjing polisi, kan?" Sesuatu seperti kebanggaan terpancar di wajah Lily. "Namanya Atlas, dan ya, kurasa begitu. Nyonya Walter bilang dia punya pelatihan polisi." "Bagaimana kamu mendapatkannya?" "Aku tidak mendapatkannya. Dia menemukanku." Lily menutup buku itu, memeluknya ke dadanya. "Ketika aku membutuhkan bantuan, dia ada di sana." Ada sesuatu dalam pernyataan sederhananya yang membuat Brady tiba-tiba merasa malu, meskipun dia tidak bisa mengartikulasikan alasannya. Sebelum dia bisa menanggapi, Lily telah menyelinap melewatinya dan menghilang di antara rak-rak. Malam itu untuk pertama kalinya, Brady bertanya kepada ayahnya tentang kampanye melawan anjing liar. Kenapa ayah begitu peduli untuk menyingkirkan German Shepherd itu? "Itu hanya seekor anjing." Kevin Turner mendongak dari laptopnya, ekspresinya mengeras. "Anjing yang hanya seekor anjing itu adalah ancaman, Brady. Dia agresif, tidak terkendali, mungkin berpenyakit. Bagaimana jika dia menyerang seseorang? Bagaimana jika dia menyerangmu?" "Dia tidak terlihat agresif," kata Brady perlahan. "Dia hanya melindungi Lily." Mata Kevin menyipit. "Sejak kapan kamu begitu peduli pada Lily Anderson? Kupikir kamu tidak tahan dengan gadis itu." Brady mengangkat bahu, tiba-tiba berharap dia tidak membahasnya. "Tidak juga. Aku hanya tidak mengerti apa masalah besarnya dengan anjing itu." "Masalah besarnya," kata Kevin, suaranya mengambil nada merendahkan yang dia gunakan ketika Brady mengecewakannya, "adalah bahwa kita memiliki aturan dan standar di kota ini. Anjing itu adalah anjing liar. Dia tidak memiliki vaksinasi, tidak ada izin, tidak ada tali, dan tidak ada urusan berada di sekitar anak-anak." "Tidak." Brady mengangguk secara otomatis, tahu lebih baik daripada berdebat ketika ayahnya menggunakan nada itu. Tetapi ada sesuatu tentang percakapan itu yang membuatnya gelisah, terutama ketika dia ingat bagaimana ayahnya bereaksi ketika Nyonya Anderson mencoba melaporkan perundungannya ke dewan sekolah. "Anak-anak perlu menyelesaikan masalah ini sendiri," kata Kevin dengan nada meremehkan, sebelum memastikan masalah itu dihentikan. Itu membangun karakter. Di seberang kota, Atlas mengalami konflik internalnya sendiri. Sebagian besar malam, setelah mengantar Lily pulang dengan selamat, dia akan pergi ke garasi Nyonya Walter, tempat-tempat tidur selimut yang nyaman menantinya. Tetapi kadang-kadang, terutama ketika badai petir mengancam, German Shepherd itu akan menjadi gelisah, mondar-mandir dan merengek pelan. Nyonya Walter telah mengamati episode ini dengan prihatin, mengenali tanda-tanda dari apa yang mendiang suaminya, seorang veteran perang Korea, sebut sebagai kelelahan pertempuran. "Anjing itu telah melihat beberapa trauma," katanya kepada Martha, "sama seperti Haroldku dulu." Guntur memicunya. Mengingatkannya pada tembakan, kurasa. Pada malam-malam itu,
Atlas terkadang menghilang selama berjam-jam, kembali dengan lumpur yang terciprat dan kelelahan, seolah-olah dia telah melarikan diri dari setan yang hanya bisa dia lihat. Nyonya Walter akan membersihkannya tanpa menghakimi, berbicara kepadanya dengan nada lembut yang sama yang pernah dia gunakan dengan suaminya setelah mimpi buruknya. "Kamu aman sekarang, prajurit," gumamnya, melepaskan kekusutan dari bulunya. "Pertempuran sudah berakhir. Kamu sudah melakukan tugasmu." Saat panas musim panas meningkat, Martha merasa semakin berterima kasih atas dukungan Nyonya Walter. Dengan sekolah libur untuk liburan musim panas, Lily akan sendirian di rumah selama shift Martha di rumah sakit. Sebaliknya, dia menghabiskan hari-harinya membantu Nyonya Walter merawat kebunnya, membuat kue, dan mengatur ribuan foto yang telah dikumpulkan wanita yang lebih tua itu selama beberapa dekade. "Nyonya Walter MU adalah wanita yang luar biasa," komentar Dr. Reed, kepala perawat, ketika Martha menyebutkan pengaturan itu. "Tidak banyak orang seusianya yang akan mengambil alih penitipan anak dan menjaga anjing." "Dia bilang itu membuatnya tetap muda," jawab Martha dengan senyum lelah, "dan jujur saja, aku tidak tahu apa yang akan kami lakukan tanpanya, terutama dengan semua shift malam tambahan ini." Dr. Reed ragu-ragu lalu merendahkan suaranya. "Aku seharusnya tidak mengatakan apa-apa dulu, tetapi akan ada lowongan untuk kepala perawat di bagian anak bulan depan. Jam kerja lebih baik, gaji lebih baik. Kamu harus melamar, Martha. Kamu lebih dari memenuhi syarat." Harapan berkibar di dada Martha untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan. Jam kerja yang lebih baik berarti lebih banyak waktu dengan Lily. Gaji yang lebih baik mungkin berarti mereka bisa tinggal di rumah mereka, bahkan mungkin melakukan beberapa perbaikan. Itu mungkin berarti mereka dapat secara resmi mengadopsi Atlas, membayar vaksinasi dan lisensinya, akhirnya menjadikannya benar-benar milik mereka. Dalam beberapa minggu berikutnya, saat Martha mempersiapkan lamarannya untuk posisi kepala perawat, dia memperhatikan perubahan tak terduga dalam tingkah laku Lily. Putrinya mulai membawa buku catatan kecil kemana-mana, mencatat pengamatan tentang Atlas, perintah apa yang dia respons, bagaimana dia berperilaku dalam situasi yang berbeda, apa yang memicu episode cemas sesekali. "Apa yang sedang kamu kerjakan, sayang?" Martha bertanya suatu malam, menemukan Lily dikelilingi oleh buku-buku perpustakaan tentang German Shepherd dan unit K9 polisi. "Aku mencoba untuk lebih memahami Atlas," Lily menjelaskan, wajahnya serius. "Ayah Sarah adalah seorang dokter hewan dan dia bilang jika kita bisa mengetahui pelatihan Atlas, kita mungkin bisa membantunya ketika dia takut saat badai." Martha merasakan gelombang kebanggaan atas tekad dan empati putrinya. Ini adalah Lily yang dia ingat dari sebelumnya. Ingin tahu, penuh kasih sayang, fokus. "Itu ide yang bagus," katanya, duduk di samping Lily di lantai. "Apa yang sudah kamu pelajari sejauh ini?" Lily membuka buku catatannya dengan bersemangat. Atlas tahu semua perintah dasar, duduk, diam, sembuh, tetapi dia juga tahu perintah polisi khusus. Seperti ketika aku mengatakan, "Periksa," dia mencari seluruh rumah kamar demi kamar. Dan ketika ada orang aneh yang berkeliaran di sekitar taman, aku berkata, "Awasi dia," dan Atlas menatapnya sampai dia pergi. Martha mengangguk terkesan, dia sangat pintar. "Dia lebih dari pintar, Bu," kata Lily dengan sungguh-sungguh. Nyonya Walter bilang dia pahlawan. Dia pikir dia mungkin telah menyelamatkan nyawa petugas polisinya sebelumnya, sebelum apapun hal buruk yang terjadi padanya. Martha membelai rambut putrinya, mengenali kesejajaran yang ditarik Lily pada kehilangannya sendiri. "Kurasa Nyonya Walter benar, dan kurasa Atlas sangat beruntung telah menemukanmu." Lily bersandar di sisi ibunya. "Apa menurutmu kita bisa benar-benar memeliharanya?" "Maksudku, tidak hanya membiarkannya tidur di garasi Nyonya Walter. Aku sedang mengusahakannya, sayang," janji Martha, memikirkan posisi kepala perawat. "Aku sedang mengusahakannya." Saat bulan Juli mendekat, pertempuran sunyi atas kehadiran Atlas di Willow Creek semakin intensif. Kevin Turner telah berhasil membuat Dewan Kota menjadwalkan sesi khusus tentang situasi anjing liar, membingkainya sebagai masalah keselamatan publik. Sementara itu, Nyonya Walter telah memobilisasi pasukannya sendiri, mantan siswa, teman gereja, dan tetangga yang telah menyaksikan penjagaan Atlas yang lembut terhadap Lily. Pria itu berpikir dia menjalankan kota ini karena dia punya uang, gerutu Nyonya Walter, berbicara kepada sekelompok kecil orang di beranda depannya. "Yah, aku sudah tinggal di sini selama 63 tahun dan aku katakan anjing itu tidak melakukan apapun selain kebaikan sejak dia tiba." Pertemuan itu telah menarik peserta yang tidak terduga. Petugas Charlie Simmons, yang berdiri diam di belakang mendengarkan pembelaan penuh semangat dari German Shepherd,
yang semakin dia yakini pernah menjadi K9 polisi yang dihormati. "Nyonya Walter," katanya, akhirnya melangkah maju, "aku ingin tahu apakah aku bisa berbicara denganmu secara pribadi tentang Atlas." Wanita yang lebih tua itu menatapnya dengan curiga, naluri melindungi berkobar, "Jika kamu di sini tentang formulir pengaduan yang terus diajukan Kevin Turner, petugas, aku tidak." "Aku tidak," Charlie meyakinkannya dengan cepat. "Faktanya, aku pikir aku mungkin memiliki beberapa informasi yang bisa membantu Atlas dan keluarga Anderson." Setelah tetangga yang lain pergi, Charlie duduk di ayunan beranda. Nyonya Walter menjelaskan kecurigaannya tentang identitas asli Atlas dan hubungannya dengan mendiang petugas Mitchell. "Jika itu benar-benar dia, dan aku hampir yakin itu dia, maka dia bukan sembarang anjing polisi. Dia adalah salah satu petugas K9 terbaik yang pernah dimiliki daerah ini. 3 penghargaan untuk keberanian, lebih dari 50 penggerbekan narkoba yang berhasil, 2 anak yang diselamatkan." Charlie mencondongkan tubuh ke depan, siku di lututnya. Semua orang mengira dia hilang. Departemen mencarinya selama berminggu-minggu setelah dia menghilang dari fasilitas. Mata Nyonya Walter berbinar dengan kemenangan. "Aku tahu anjing itu istimewa, cara dia membawa dirinya seolah-olah dia masih bertugas." "Dia masih bertugas," kata Charlie dengan lembut. "Dia telah menunjuk dirinya sendiri sebagai wali Lily." "Jadi apa artinya ini baginya, bagi keluarga Anderson?" Charlie menghela napas, menjalankan tangannya melalui rambutnya. "Secara teknis Atlas masih merupakan milik departemen, tetapi jika aku dapat mengonfirmasi identitasnya, membuat kasus bahwa dia telah menemukan tujuan baru yang vital, mungkin ada cara untuk meresmikan penempatannya dengan keluarga Anderson, bahkan mungkin membuat departemen menanggung biaya perawatan medisnya sebagai petugas K9 yang pensiun." Nyonya Walter duduk kembali, matanya yang cerdik menilai petugas muda itu. "Dan kamu melakukan ini, menentang Kevin Turner dan pengaruhnya?" Ekspresi Charlie mengeras. "Nyonya Walter, aku bersumpah untuk melayani dan melindungi. Itu termasuk melakukan apa yang benar bahkan ketika itu tidak mudah." Dia berhenti lalu menambahkan dengan lebih tenang, "Dan aku berutang budi kepada Jim Mitchell. Dia adalah polisi yang baik dan orang yang baik. Dia ingin rekannya berada di tempat dia paling dibutuhkan." Malam itu, saat badai musim panas melanda Willow Creek, Atlas berbaring di lantai di samping tempat tidur Lily, melawan iblisnya sendiri. Setiap dentuman guntur mengirimkan getaran melalui kerangkanya yang kuat. Setiap kilatan petir memicu ingatan akan malam yang basah kuyup oleh hujan ketika tembakan telah mengubah dunianya selamanya. Lily, terbangun oleh kesusahannya, turun dari tempat tidur dan berbaring di sampingnya di lantai. Satu lengan kecil melingkari tubuhnya yang gemetar. "Tidak apa-apa, Atlas," bisiknya, menggemakan kata-kata yang telah diucapkan ibunya kepadanya setelah mimpi buruk tentang ayahnya. "Kamu aman sekarang, aku menjagamu." Secara bertahap, getaran German Shepherd mereda, napasnya melambat dan baik gadis maupun anjing itu kembali tertidur di lantai kamar tidur, masing-masing melindungi yang lain dengan caranya sendiri. Panas akhir Juli menggantung di atas Willow Creek seperti selimut wol, kelembapan begitu tebal sehingga tampaknya menjebak suara itu sendiri. Peramal cuaca telah memperingatkan tentang sistem badai yang mendekat selama berhari-hari. Bukan badai petir musim panas biasa yang melanda dan menghilang, tetapi depresi yang bergerak lambat yang berjanji untuk membuang curah hujan yang belum pernah terjadi sebelumnya di tanah yang sudah jenuh. "Mereka bilang itu mungkin banjir terburuk sejak 86, kata Martha kepada Lily saat mereka menimbun barang-barang penting di Wilson S. Grocery. "Aku ingin kamu tinggal di rumah Nyonya Walter saat aku di rumah sakit besok. Sungai di belakang rumah kita selalu naik lebih dulu saat hujan deras." Lily mengangguk, tangannya dengan linglung membelai kepala Atlas saat German Shepherd itu duduk dengan perhatian sempurna di sampingnya. Manajer toko awalnya keberatan dengan kehadiran anjing itu, tetapi setelah Nyonya Walter meluncurkan pembelaan bersemangat tentang hewan yang paling berperilaku baik di 3 daerah, dia dengan enggan membuat pengecualian. Rumah sakit memanggil semua staf yang tersedia. Martha melanjutkan menambahkan air botolan ke troli mereka. "Kami mengharapkan cedera dari badai. Apakah ibu harus menginap?" Lily bertanya, berusaha menahan kekhawatiran dari suaranya. Mata Martha melembut saat dia menatap putrinya. "Mungkin, sayang, tetapi kamu akan aman dengan Nyonya Walter, dan Atlas juga akan ada di sana." Saat mereka menunggu di antrean kasir, Kevin Turner memasuki toko, kehadirannya yang mengesankan menyebabkan keheningan segera dalam percakapan. Matanya menyipit ketika dia melihat Atlas, tetapi sebelum dia bisa mendekati kasir tua, Nyonya Jennings memanggil Martha. "Hati-hati besok, sayang," Nyonya Jennings menasihati saat dia mendaftarkan pembelian mereka. Radan sendiku kambuh, sangat kuat,
dan itu selalu pertanda pasti akan datangnya masalah. Kami akan berhati-hati, Nyonya Jennings, terima kasih. Saat mereka keluar dari toko, Lily melirik ke belakang untuk melihat Kevin Turner memperhatikan mereka. Ponselnya menempel di telinganya, ekspresinya menggelegar. Bu, katanya pelan. Aku pikir Tuan Turner menelepon seseorang tentang Atlas lagi. Martha menghela napas, memuat bahan makanan ke sedan mereka yang sudah tua. Biarkan saja dia. Petugas Simmons berpikir dia punya cara untuk melindungi Atlas secara hukum. Kita hanya perlu bertahan sedikit lebih lama. Hujan mulai malam itu, rintik lembut di jendela yang secara bertahap meningkat menjadi hujan deras pada pagi hari. Martha berangkat untuk shiftnya pukul 5 pagi, mengemudi dengan hati-hati melalui jalan-jalan yang sudah mulai menggenang air. Lily mengepak tas semalam dan, dengan Atlas di sisinya, melakukan lari pendek melalui hujan ke rumah Nyonya Walter di sebelahnya. Ya ampun, nak, kamu basah kuyup, Nyonya Walter berdecak, menyerahkan handuk kepada Lily, saat Atlas mengguncang dirinya di beranda tertutup. Cuaca ini berubah menjadi lebih buruk daripada ular derik di pabrik kursi goyang. Untung kamu tinggal di sini. Rumahmu lebih dekat ke sungai daripada rumahku. Pada siang hari, stasiun radio lokal telah mengganggu program reguler dengan pembaruan darurat. Sungai yang berkelok-kelok melalui Willow Creek naik dengan cepat dan penduduk di daerah dataran rendah disarankan untuk mengungsi ke sekolah menengah atas, yang telah ditetapkan sebagai tempat penampungan darurat. Nyonya Walter, haruskah kita pergi ke tempat penampungan? Lily bertanya, saat mereka mendengarkan siaran, wanita yang lebih tua itu mengintip melalui jendelanya yang berlumuran hujan di jalan yang telah menjadi sungai dangkal. Tidak, sayang, rumahku berada di tanah yang lebih tinggi daripada kebanyakan. Kita akan baik-baik saja di sini. Dia menepuk tangan Lily meyakinkan. Aku telah melewati 3 banjir besar di kota ini. Rumah tua ini belum kemasukan air dan tidak akan mulai hari ini. Tetapi pada pukul 2, bahkan Nyonya Walter mulai terlihat khawatir. Hujan telah meningkat menjadi hujan badai dan jalan sekarang tidak dapat dilalui kecuali oleh kendaraan darurat. Listrik berkedip-kedip dengan tidak menyenangkan beberapa kali sebelum akhirnya padam sama sekali. Nah, bukankah itu bagus? Gumam Nyonya Walter, menyalakan lilin di sekitar ruang tamu. Untung aku punya telepon putar lama. Yang tanpa kabel baru itu tidak berguna saat listrik padam. Dia menelepon rumah sakit meminta untuk berbicara dengan Martha, tetapi diberitahu bahwa semua perawat membantu dengan masuknya pasien dari kecelakaan mobil di jalan raya yang banjir. Tolong beritahu dia bahwa Lily aman bersamaku, instruksi Nyonya Walter, kami tetap di sini dan baik-baik saja. Tetapi mereka bukan satu-satunya yang terkena dampak badai. Di seberang kota, Willow Creek Elementary mengalami krisisnya sendiri. Program pengayaan musim panas, yang Brady Turner diharuskan untuk hadir setelah gagal dalam matematika, sedang berlangsung ketika listrik padam dan air mulai merembes ke tingkat terendah sekolah. Kepala sekolah Reynolds, yang enggan untuk membubarkan kelas meskipun ada peringatan cuaca, sekarang mendapati dirinya bertanggung jawab atas 20 anak tanpa cara untuk menghubungi semua orang tua mereka. Bus sekolah tidak dapat menavigasi jalan-jalan yang banjir dan banyak orang tua terjebak di tempat kerja atau tidak dapat mencapai sekolah. Kita perlu memindahkan semua orang ke lantai 2, instruksinya kepada staf musim panas, ketenangannya yang biasa menghilang, air masih naik. Brady Turner, untuk sekali ini, tidak berpikir untuk mempertahankan citra pria tangguhnya. Situasi yang memburuk dengan cepat telah menanggalkan keberaniannya, hanya menyisakan seorang anak berusia 13 tahun yang ketakutan yang berharap ayahnya akan menjawab ponselnya. Hei, Turner, panggil Sarah Johnson, yang telah duduk sejauh mungkin dari Brady sepanjang musim panas. Tuan Reynolds bilang kita seharusnya berpasangan. Kurasa kamu bersamaku. Brady mengangguk tanpa suara, berterima kasih atas arahannya, terlepas dari sumbernya. Sarah adalah teman Lily Anderson, gadis pendiam dan serius yang pernah melawannya ketika dia menggoda Lily tentang sepatu ketsnya yang lusuh. Apa menurutmu mereka akan mengeluarkan kita dari sini? Tanyanya padanya dengan suara pelan, saat mereka mengikuti para guru ke atas. Sarah mengamatinya sejenak, terkejut oleh ketakutan yang tulus dalam ekspresinya. Ya, katanya akhirnya. Mereka akan menemukan sesuatu. Mereka harus. Kembali di rumah Nyonya Walter, situasinya memburuk lebih cepat dari yang diantisipasi wanita yang lebih tua itu. Air mulai merembes di bawah pintu depannya dan hujan deras telah menemukan kelemahan di atapnya, menciptakan tetesan yang stabil di dapur. Yah, sayang, katanya, berusaha menjaga suaranya tetap ringan demi Lily. Aku pikir aku mungkin terlalu percaya diri tentang tetap di sini. Lily berdiri di jendela menyaksikan air coklat naik ke tangga depan Nyonya Walter.
Atlas semakin gelisah, mondar-mandir antara jendela dan pintu, kadang-kadang mengeluarkan rengekan rendah. Haruskah kita mencoba menelepon untuk meminta bantuan? Lily bertanya, suaranya kecil, Nyonya Walter. Nyonya Walter mengangkat telepon putar lagi, tetapi kali ini tidak ada nada dering. Saluran pasti mati, katanya, wajahnya yang lapuk berkerut karena khawatir. Ponsel tidak berfungsi tanpa daya ke menara. Dan sekarang ini, kita mungkin dalam masalah, sayang. Tiba-tiba, Atlas menggonggong dengan suara tajam dan berwibawa, begitu tak terduga sehingga baik Lily maupun Nyonya Walter terkejut. German Shepherd berlari ke pintu, mencakar-cakar dengan mendesak, lalu kembali ke Lily, menarik-narik pelan lengan bajunya. Aku pikir dia ingin kita pergi, kata Lily, mengenali perilaku itu dari penelitiannya tentang pelatihan anjing polisi. Dia merasakan bahaya. Nyonya Walter ragu-ragu, terpecah antara risiko tinggal di rumah yang berpotensi banjir dan bahaya memberanikan diri ke dalam badai. Sebelum dia bisa memutuskan, ada benturan dahsyat dari bagian belakang rumah. Pohon ek besar, Nyonya Walter tersentak. Pasti tumbang. Atlas menggonggong lagi dengan lebih mendesak, kali ini memposisikan dirinya di antara mereka dan suara itu. Kita harus pergi, kata Lily dengan kepastian tiba-tiba. Atlas tahu tidak aman lagi di sini. Nyonya Walter mengangguk, keengganan awalnya diatasi oleh alarm anjing yang jelas. Biarkan aku mengambil beberapa barang secepat mungkin. 5 menit kemudian mereka berada di beranda depan menatap air setinggi lutut yang telah mengubah Maple Street menjadi sungai berlumpur. Nyonya Walter menggenggam tas darurat kecil berisi obat-obatan dan dokumen penting, sementara Lily memegang ranselnya sendiri tinggi di atas air. Sekolah menengah atas berada di atas bukit, kata Nyonya Walter, mengamati jarak dengan ragu, tetapi aku tidak tahu apakah kaki tuaku ini bisa melewati arus ini. Atlas merengek pelan, lalu melakukan sesuatu yang luar biasa. Dia bergerak ke sisi Nyonya Walter dan menekan dirinya ke kakinya, menatapnya dengan niat yang jelas. Aku pikir dia ingin ibu berpegangan padanya, kata Lily, mengingat gambar yang pernah dia lihat tentang anjing polisi membantu petugas menstabilkan diri di medan yang sulit. Dia akan membantu ibu berjalan. Nyonya Walter tampak skeptis tetapi meletakkan tangan kosongnya di punggung lebar Atlas. German Shepherd berdiri kokoh seperti batu, tubuhnya yang kuat memberikan dukungan yang sempurna. Wah, luar biasa, gumam Nyonya Walter, pintar sekali, yang satu ini. Mereka telah berhasil melewati setengah blok, Atlas membimbing Nyonya Walter dengan hati-hati melalui air yang deras, ketika Lily tiba-tiba berhenti. Tunggu, katanya, melihat ke arah pusat kota daripada sekolah menengah atas di atas bukit. Sarah ada di sekolah musim panas hari ini, di sekolah dasar. Nyonya Walter mengerutkan kening. Sayang, kita perlu pergi ke tempat penampungan. Aku yakin mereka sudah mengevakuasi sekolah sekarang, tetapi wajah Lily telah mengambil ekspresi keras kepala yang Martha kenali sebagai tampilan ayahnya, tekad yang sama yang telah menyebabkan Letnan Anderson berlari kembali ke gedung yang terbakar untuk menyelamatkan sesama tentara. Sekolah berada di bagian terendah kota, Lily bersikeras. Selalu banjir lebih dulu, dan Sarah bilang mereka kekurangan staf musim panas ini. Bagaimana jika mereka terjebak? Atlas, yang telah mengawasi Lily dengan saksama, tiba-tiba menoleh ke arah sekolah. Telinganya berdiri tegak, dia menggonggong tajam. Lihat, Atlas juga berpikir begitu, kata Lily, suaranya meninggi dengan urgensi. Kita harus memeriksa. Nyonya Walter melihat antara gadis dan anjing itu, lalu ke air yang deras di sekitar mereka. Arusnya semakin kuat, Lily, tidak aman untuk pergi ke sana. Kalau begitu aku akan pergi sendiri, Lily menyatakan, keyakinan baru selama berbulan-bulan, dengan Atlas di sisinya, terbukti dalam pendiriannya. Ibu pergi ke tempat penampungan, Nyonya Walter, Atlas dan aku akan memeriksa sekolah. Tentu saja tidak, Nyonya Walter mulai, tetapi Atlas sudah membuat keputusannya. German Shepherd bergerak ke sisi Lily, berdiri dengan perhatian sempurna, siap bertugas. Nyonya Walter mengakui kekalahan ketika dia melihatnya. Ya Tuhan, bantu aku, Martha akan mengulitiku hidup-hidup, gumamnya. Baiklah, kita akan memeriksa sekolah dulu, lalu langsung menuju tempat penampungan, tidak ada bantahan. Perjalanan ke Willow Creek Elementary sangat mengerikan. Air terus naik, memaksa mereka untuk memutar beberapa kali. Atlas terbukti tak ternilai harganya, entah bagaimana merasakan jalur mana yang paling aman, membimbing mereka menjauh dari arus tersembunyi dan rintangan yang terendam. Ketika mereka akhirnya mencapai sekolah, situs yang menyambut mereka mengkonfirmasi ketakutan terburuk Lily.
Air telah mencapai jendela lantai pertama dan sekelompok anak-anak dan guru terlihat melalui jendela lantai 2, melambai dengan putus asa pada tanda-tanda gerakan di luar. Mereka terjebak, Lily tersentak. Nyonya Walter menyipitkan mata melalui hujan. Pemadam kebakaran pasti kewalahan dengan panggilan. Mereka perlu tahu ada anak-anak yang terdampar di sini. Sebelum mereka dapat membahas apa yang harus dilakukan selanjutnya, Atlas menggonggong tajam, menarik perhatian mereka ke mobil patroli polisi yang dengan hati-hati menavigasi jalan yang banjir 1 blok jauhnya. "Tolong!" Lily berteriak, melambaikan tangannya dengan panik. Di sini, lampu sorot mobil patroli berayun ke arah mereka, menerangi trio yang tidak mungkin. Seorang wanita tua, seorang gadis kecil, dan seekor German Shepherd yang berdiri di air setinggi lutut di samping sekolah yang sebagian terendam. Saat kendaraan mendekat dengan hati-hati, Lily mengenali petugas Charlie Simmons di belakang kemudi. Kelegaan menghampirinya sekuat arus yang berputar-putar di sekitar kakinya. "Apa yang kamu lakukan di sini? Demi Tuhan," tuntut petugas Simmons saat dia menunggu ke arah mereka, diamankan oleh tali pengaman yang terpasang di mobil patrolinya. "Sekolah," Nyonya Walter memanggil kembali, menunjuk ke arah gedung. Anak-anak terjebak di lantai 2. Charlie mendongak, melihat wajah-wajah yang menempel di jendela. "Sial," gumamnya, lalu menekan radionya. "Markas, ini petugas Simmons. Kami memiliki situasi prioritas di Willow Creek Elementary. Banyak anak dan staf terjebak oleh air banjir. Minta segera dievakuasi." Radio berderak dengan tanggapan yang hilang dalam embusan angin dan hujan yang tiba-tiba. Ekspresi Charlie menegang, mereka terlalu sibuk, jelasnya, tim penyelamat air sudah menangani situasi di jembatan timur. Mungkin 1 jam lagi sebelum mereka mencapai kita. Atlas, yang telah berdiri diam di samping Lily, tiba-tiba menegang, perhatiannya tertuju pada gedung sekolah. Suara baru telah terdengar di bawah gemuruh badai. Retak, mengerang, suara menyeramkan dari struktur di bawah tekanan. "Fondasi terganggu," kata Charlie, nada alarm menyertai suaranya. "Kita perlu mengeluarkan anak-anak itu sekarang. Gedung itu bisa roboh kapan saja." "Apa yang bisa kita lakukan?" Lily bertanya, ketakutan untuk Sarah mengalahkan kekhawatiran keselamatannya sendiri. Charlie menilai situasi dengan cepat. "Aku punya alat flotasi darurat di mobil patroliku, tetapi tidak cukup untuk semua orang di sana. Kita butuh lebih banyak bantuan." Saat itulah Atlas bergerak. Tanpa peringatan, German Shepherd itu terjun ke air yang lebih dalam di sekitar sekolah, berenang dengan kuat ke arah pintu samping tempat air belum mencapai gagang pintu. "Atlas!" Lily menangis, mulai bergerak maju, tetapi Charlie menahannya. "Tunggu," katanya, mengawasi anjing itu dengan saksama. "Aku pikir dia punya rencana." Mereka menyaksikan saat Atlas mencapai pintu, berdiri dengan kaki belakangnya untuk mendorong gagang dengan kaki depannya, sebuah manuver yang berbicara tentang pelatihan khusus. Pintu terbuka dan Atlas menghilang ke dalam. "Apa kamu lihat itu?" Nyonya Walter tersentak. Dia sengaja membuka pintu itu. Charlie mengangguk muram. Dia mencari jalan keluar lain. Itulah yang dilatih untuk dia lakukan, menemukan jalan menuju keselamatan. Dia beralih ke Lily. "Anjingmu bukan sembarang petugas K9. Dia bersertifikat pencarian dan penyelamatan, salah satu yang terbaik." Di dalam sekolah, Brady Turner dan anak-anak lainnya meringkuk di perpustakaan lantai 2 mendengarkan suara-suara yang mengkhawatirkan dari gedung yang menahan air banjir. Para guru mencoba untuk tetap tenang, tetapi ekspresi tegang mereka mengkhianati ketakutan mereka. "Suara apa itu?" Sarah tiba-tiba bertanya. Kepala Brady adalah orang pertama yang sampai di pintu, membukanya dan terlihat seekor anjing gembala Jerman yang basah kuyup, namun tak salah lagi. "Itu Atlas," katanya dengan tak percaya. "Anjingnya Lily." Atlas menggonggong lagi, berbalik dan mengambil beberapa langkah di lorong sebelum menoleh ke belakang dengan penuh harap. "Aku rasa dia ingin kita mengikutinya," kata Sarah, mendorong Brady. Anjing gembala Jerman itu memandu mereka melalui lorong-lorong gelap ke tangga timur, yang paling jauh dari tempat air pertama kali masuk ke gedung. Lantai 1 banjir, tetapi Atlas membimbing mereka ke pintu akses perawatan yang menuju ke dermaga pemuatan yang sedikit lebih tinggi di mana air hanya sedalam dada pada anak-anak, daripada melewati kepala mereka. Di luar, Charlie telah menggunakan waktu itu untuk membawa mobil patrolinya sedekat mungkin ke sekolah dan memompa perahu karet darurat. Ketika Atlas muncul dari dermaga pemuatan, diikuti oleh anak-anak pertama yang ketakutan, wajah Charlie berubah menjadi senyum lega.
Benar, serunya dengan semangat. Atlas menemukan jalan keluar teraman untukmu. Kesini, satu persatu. Nyonya Walters dan Lily membantu mengarahkan anak-anak ke dalam perahu karet yang diikatkan Charlie ke mobil patrolinya dengan tali. Atlas berenang bolak-balik di samping mereka, tubuhnya yang kuat, kehadiran yang menenangkan di air yang bergejolak. Brady Turner adalah salah satu yang terakhir meninggalkan gedung, membantu seorang anak yang lebih kecil yang terlalu ketakutan untuk bergerak. Saat dia mencapai perahu karet tempat Lily membantu anak-anak naik, mata mereka bertemu. Anjingmu, kata Brady, suaranya tanpa ejekan seperti biasanya. Dia menyelamatkan kita. Lily mengangguk, terlalu fokus pada penyelamatan untuk memproses makna nada bicara Brady. Atlas akan membantu siapapun yang kesulitan. Itulah yang dilatih untuk dia lakukan. Anak terakhir baru saja dinaikkan ketika suara retakan memekakan telinga membelah udara. Sebagian fasad sekolah runtuh ke air banjir, mengirimkan gelombang ke arah operasi penyelamatan. Mundur, teriak Charlie, tetapi sudah terlambat. Gelombang menghantam perahu karet tempat Lily berdiri, menjatuhkannya ke air yang bergejolak. Dalam sekejap, Atlas menyelam ke arah tempat dia menghilang. Saat Charlie berjuang untuk mempertahankan kendali atas perahu karet penyelamat, untuk sesaat yang mencemaskan tidak ada apa-apa, hanya gemuruh badai dan air yang deras. Kemudian Atlas muncul, kemeja Lily dicengkeram dengan hati-hati di giginya, kepalanya di atas air saat anjing yang kuat itu berenang dengan tekad menuju tempat yang lebih aman. Bertahanlah, Lily, panggil Nyonya Walters, wajahnya yang penuh kerut tegang karena ketakutan. Dengan kekuatan yang tampaknya mustahil untuk tubuhnya yang kurus, Atlas menarik Lily melalui arus menuju Charlie, yang menunggu sejauh yang diizinkan oleh tali pengamannya untuk menemui mereka. Segera setelah Lily aman di pelukan petugas, Atlas pingsan. Upaya heroik dan berbulan-bulan hidup sebagai hewan liar akhirnya memakan korban pada tubuhnya. Atlas, teriak Lily saat Charlie membawanya ke tempat yang aman. Ada sesuatu yang salah dengan Atlas. Charlie menyerahkan Lily kepada Nyonya Walters sebelum berbalik untuk berjalan menuju anjing yang sedang berjuang itu. Anjing gembala Jerman itu mencoba bangkit untuk melanjutkan tugasnya, tetapi kakinya menyerah di bawahnya. Aku bersamamu, nak, kata Charlie, mengangkat hewan yang kelelahan itu ke dalam pelukannya. Kamu telah melakukan tugasmu. Waktunya beristirahat sekarang. Saat badai mengamuk di sekitar mereka, Charlie membawa Atlas ke mobil patrolinya, membaringkannya dengan lembut di kursi belakang, di mana Lily segera naik di sampingnya, menimang kepalanya di pangkuannya. Tolong baik-baik saja, bisiknya, membelai bulunya yang basah. Tolong, aku tidak bisa kehilanganmu juga. Ruang gawat darurat rumah sakit komunitas Willow Creek berdengung dengan kekacauan terkendali saat para korban banjir disortir dan diobati. Martha Anderson bergerak secara efisien di antara pasien, tangannya yang berpengalaman bekerja hampir secara otomatis, sementara pikirannya tetap terpaku pada satu kekhawatiran besar, Lily. Rumah sakit telah kehilangan layanan telepon beberapa jam yang lalu dan pembaruan terakhir yang dia terima dari Nyonya Walters meyakinkan secara rutin. Tetapi itu sebelum banjir terburuk menghantam bagian timur kota tempat rumah mereka berdiri. Ketika pintu otomatis terbuka untuk menerima seorang petugas yang basah kuyup, Charlie Simmons, membawa seekor anjing gembala Jerman besar yang tak bergerak. Martha merasakan jantungnya berhenti. Di belakangnya datang Nyonya Walters, mendukung Lily yang pucat dan menggigil, yang matanya tidak pernah meninggalkan sosok Atlas yang lemas. Lily, Martha meninggalkan posisinya, bergegas ke putrinya. Apa yang terjadi? Apakah kamu terluka? Itu Atlas, Lily terisak, jatuh ke pelukan ibunya. Dia menyelamatkan semua orang di sekolah dan kemudian dia menyelamatkanku ketika aku jatuh ke air, dan sekarang dia tidak mau bangun. Bu, tolong bantu dia. Martha memandang dari putrinya ke anjing gembala Jerman yang dengan lembut ditempatkan petugas Simmons di atas berangkar kosong. Napas Atlas dangkal, tubuhnya yang kuat, tidak wajar. Dr. Westfield, Martha memanggil dokter hewan yang telah ditekan untuk melayani mengobati luka ringan manusia selama krisis. Kami membutuhkanmu di sini, Dr. Westfield. Seorang wanita tinggi dengan rambut beruban dengan cepat menilai situasinya. Bawa dia ke ruang pemeriksaan 3, perintahnya, ketenangannya yang terlatih menenangkan kepanikan Lily. Dan carikan aku perlengkapan infus. Saat Atlas didorong pergi, Martha berlutut di hadapan putrinya, memeriksa apakah dia terluka. Apakah kamu terluka dimanapun, sayang? Katakan yang sebenarnya padaku. Lily menggelengkan kepalanya, air masih menetes dari rambutnya. Aku baik-baik saja, tapi Atlas, Dr. Westfield, adalah dokter hewan terbaik di daerah ini.
Martha meyakinkannya, meskipun hatinya sendiri mencengkeram kenangan akan sosok Atlas yang diam. Dia akan melakukan semua yang dia bisa. Petugas Simmons maju, seragamnya basah dan berlumpur. Nyonya Anderson, putri Anda dan Nyonya Walters membantu menyelamatkan 23 orang hari ini, 18 anak dan 5 guru yang terjebak di sekolah dasar. Dan Atlas, dia berhenti, emosi sejenak, membanjiri sikap profesionalnya. Anjing itu melakukan penyelamatan air seperti dalam buku pelajaran. Aku belum pernah melihat yang seperti itu. Martha melingkarkan lengannya di bahu Lily. Kebanggaan sesaat menutupi ketakutannya. Apa yang kalian lakukan di sekolah saat badai ini? Nyonya Walter melangkah masuk, penampilannya yang biasanya sempurna, acak-acakan, tetapi tulang punggungnya lurus, seperti biasa. Itu salahku, Martha. Lily khawatir tentang temannya, Sarah, dan Atlas tampaknya yakin kami perlu memeriksa sekolah. Ternyata mereka benar. Gedung mulai berantakan tepat saat kami mengeluarkan semua orang. Sebelum Martha dapat menanggapi, pintu ruang gawat darurat terbuka lagi, menerima Kevin Turner yang lusuh mendukung putranya Brady, yang lengannya dibungkus dengan bidai darurat. Kami butuh bantuan di sini, Kevin menuntut otoritasnya yang biasa, dirusak oleh ketakutan yang tulus di matanya. Lengan putraku patah. Martha secara otomatis bergerak ke arah mereka. Naluri perawatnya mengesampingkan perasaan pribadi. Tapi mata Brady sudah menemukan Lily. Apakah anjingmu baik-baik saja? Tanyanya, suaranya tanpa nada agresif seperti biasanya. Dia terluka, menyelamatkanku. Pertanyaan sederhana itu, tanpa ejekan yang biasanya mewarnai interaksi Brady dengan Lily, tampaknya membuka sesuatu di ruangan itu. Lily menatap anak laki-laki yang telah menyiksanya selama berbulan-bulan, melihat untuk pertama kalinya bukan seorang pengganggu tetapi anak lain yang ketakutan. Aku tidak tahu, jawabnya dengan jujur. Dokter bersamanya sekarang. Kevin Turner menatap antara putranya dan Lily, kebingungan terlihat di wajahnya. Brady, apa yang kamu bicarakan? Anjing apa? Atlas, kata Brady, meringis saat seorang perawat mulai memeriksa lengannya. Anjing gembala Jerman Lily. Dia menemukan jalan keluar dari sekolah ketika gedung mulai runtuh. Dia memimpin kita semua ke tempat yang aman. Dan ketika sebagian dinding runtuh, dia melompat dan menyelamatkan Lily dari tenggelam. Dia menatap langsung ayahnya. Dia pahlawan, ayah, bukan hewan liar yang berbahaya. Ekspresi Kevin berubah, campuran emosi yang kompleks melintasi wajahnya saat dia memproses kata-kata putranya sebelum dia dapat menanggapi. Dr. Westfield muncul dari ruang pemeriksaan, wajahnya muram. Lily, katanya dengan lembut, berlutut setinggi anak itu. Atlas sangat sakit. Dia menderita kelelahan, kekurangan gizi, dan luka lamanya diperparah oleh tenaga yang dikeluarkan hari ini. Dia juga menelan banyak air banjir yang terkontaminasi. Tapi kamu bisa membuatnya lebih baik, kan? Lily bertanya suaranya, kecil dan ketakutan. Dr. Westfield menghela nafas, aku melakukan semua yang aku bisa, tetapi dia membutuhkan perawatan yang lebih khusus daripada yang bisa aku berikan di sini. Dia perlu dipindahkan ke rumah sakit hewan di Riverside dan dia membutuhkannya segera. Kalau begitu mari kita lakukan itu, kata Martha segera. Tidak sesederhana itu, Dr. Westfield menjelaskan, jalan menuju Riverside banjir. Satu-satunya jalan ke sana adalah dengan helikopter dan dengan evakuasi medis manusia yang menjadi prioritas. Dia tidak perlu menyelesaikan kalimatnya. Berapa biaya helikopter pribadi? Kevin Turner bertanya tiba-tiba, melangkah maju. Semua mata tertuju padanya dengan heran. Kevin, kata Martha hati-hati. Perusahaanku memiliki kontrak dengan Midstate Aviation, Kevin melanjutkan, sudah mengeluarkan teleponnya. Mereka melakukan transportasi medis, Tuan Turner, kata petugas Simmons perlahan. Transportasi helikopter medis pribadi untuk seekor anjing akan menelan biaya ribuan dolar. Rahang Kevin menegang. Aku menyadari biayanya, petugas, dia menatap Brady, lalu ke Lily, lalu akhirnya ke sosok Atlas yang diam, terlihat melalui jendela ruang pemeriksaan. Anjing itu menyelamatkan nyawa putraku hari ini, bersama dengan 22 orang lainnya. Aku pikir itu sepadan dengan biayanya. Sementara Kevin menjauh untuk menelepon, Martha menarik Lily dan Nyonya Walters ke sudut ruang gawat darurat yang lebih tenang. Apa sebenarnya yang terjadi hari ini? Tanyanya, suaranya rendah dan intens. Di antara mereka, Nyonya Walters dan Lily menceritakan peristiwa mengerikan itu. Naiknya air di rumah Nyonya Walter, peringatan mendesak Atlas,
penemuan mereka tentang anak-anak yang terjebak dan, akhirnya, upaya penyelamatan heroik Atlas. Dia tahu persis apa yang harus dilakukan. Bu, kata Lily, matanya berbinar karena air mata dan kebanggaan. Dia menemukan jalan keluar yang aman dari sekolah ketika tidak ada orang lain yang bisa. Dan ketika aku jatuh ke air, dia bahkan tidak ragu. Dia langsung melompat mengejarku. Martha memeluk putrinya erat-erat, matanya sendiri berlinang air mata. Itu karena dia mencintaimu, sayang, sama seperti aku. Petugas Simmons mendekati mereka, ekspresinya serius. Nyonya Anderson, ada hal lain yang harus Anda ketahui tentang Atlas. Dia memberi isyarat ke lorong yang lebih tenang, menunjukkan bahwa ini adalah percakapan untuk orang dewasa. Begitu mereka sendirian, Charlie menjelaskan apa yang telah dia temukan tentang sejarah Atlas, pelayanannya yang terhormat dengan petugas Mitchell, penembakan tragis dan hilangnya Atlas berikutnya dari fasilitas K9. Departemen telah menganggapnya hilang atau mati. Charlie menyimpulkan, tidak ada yang menyangka akan menemukannya bertindak sebagai wali bagi seorang gadis kecil di separuh wilayah negara bagian. Apa artinya ini bagi masa depannya? Martha bertanya, khawatir akan jawabannya. Apakah Departemen Kepolisian akan menginginkannya kembali? Charlie ragu-ragu. Secara teknis, Atlas masih properti departemen, tetapi setelah hari ini, dia menggelengkan kepalanya. Senyum kecil terbentuk. Aku pikir kita mungkin bisa menyelesaikan sesuatu. Keributan di pintu masuk darurat menyela percakapan mereka. Dua petugas medis penerbangan mendorong masuk tandu transportasi khusus mengikuti langkah Kevin Turner yang bertujuan. Helikopter akan tiba dalam 15 menit, Kevin mengumumkan nada memerintahnya yang biasa. Sekarang diarahkan untuk menyelamatkan daripada menyingkirkan Atlas. Mereka akan membawanya ke rumah sakit hewan Riverside, di mana tim bedah sudah dikumpulkan. Martha menatap pria yang telah mencoba untuk menyingkirkan Atlas dari Willow Creek selama berminggu-minggu. Mengapa kamu melakukan ini? Ekspresi Kevin sedikit melunak, karena putraku baru saja memberitahuku sesuatu yang seharusnya aku sadari sejak lama. Kadang-kadang kita begitu fokus untuk menegakkan aturan sehingga kita melewatkan apa yang benar-benar penting. Dia melirik ke arah Brady, yang sedang mengawasi persiapan untuk transfer Atlas, dengan mata khawatir. Anjing itu penting bagi putrimu dan tampaknya dia juga penting bagi putraku. Dr. Westfield mengawasi saat Atlas dipindahkan dengan hati-hati ke tandu transportasi. Masker oksigen diamankan di atas moncongnya, jalur infus diikat dengan aman. Lily berdiri di sisinya, membisikkan dorongan yang hanya bisa didengar oleh anjing gembala Jerman itu. Kamu harus sembuh, gumamnya, membelai bulu di antara telinganya. Ingat bagaimana kamu menemukanku ketika aku membutuhkanmu. Ya, aku juga menemukanmu, dan aku tidak akan melepaskanmu. Saat Atlas didorong menuju helikopter yang menunggu, Martha mendapati dirinya berdiri di samping Kevin Turner, menyaksikan wajah anak-anak mereka mencerminkan kekhawatiran dan harapan yang sama. Aku salah tentang banyak hal, kata Kevin pelan, mengejutkan Martha dengan kejujurannya, termasuk anjing itu dan termasuk putrimu. Martha mengangguk, terlalu emosional, terkuras untuk apapun selain kejujuran. Kita semua membuat kesalahan, Kevin. Yang penting adalah mengenalinya sebelum terlambat. Suara baling-baling helikopter membelah malam saat Atlas dimuat ke atas pesawat, tim medis mengelilingi tandunya. Lily menyaksikan dari pintu masuk rumah sakit, tangannya yang kecil menggenggam tangan Martha, saat pesawat itu terbang ke langit yang berbadai membawa wali yang telah mengubah hidup mereka dengan cara yang tidak seorang pun dari mereka bayangkan 6 bulan lalu. Apakah kamu pikir dia akan kembali kepada kita? Tanya Lily, suaranya hampir tidak terdengar di atas helikopter yang memudar. Martha menarik putrinya mendekat, menawarkan satu-satunya kebenaran yang dia bisa. Atlas menemukan jalannya kepadamu sekali sebelumnya, melawan segala rintangan. Jika ada yang bisa menemukan jalannya kembali, itu dia. 3 hari setelah banjir, Willow Creek memulai proses pemulihan yang panjang. Jalan-jalan yang tadinya sungai sekarang menjadi jalan berlumpur yang dipenuhi air, harta benda yang rusak. Sayap timur sekolah dasar telah runtuh seluruhnya, meskipun secara ajaib berkat intervensi Atlas, tanpa kehilangan nyawa. Di seluruh kota, tetangga membantu tetangga membersihkan puing-puing, menyelamatkan apa yang bisa diselamatkan dan mulai membangun kembali. Di rumah sakit hewan Riverside, 30 mil jauhnya, Lily duduk di samping kandang Atlas membacakan dengan keras dari The Call of the Wild, kepalanya bertumpu berat di pangkuannya. Kondisi anjing gembala Jerman telah stabil setelah operasi darurat untuk memperbaiki pendarahan internal, tetapi dia tetap lemah, matanya yang biasanya waspada redup oleh obat-obatan dan kelelahan. Dia merespons dengan baik terhadap suaramu, Dr. Sanchez, ahli bedah hewan itu memberitahu Martha yang berdiri mengawasi dari ambang pintu.
Tanda-tanda vitalnya meningkat setiap kali dia bersamanya. Martha mengangguk, tenggorokannya tercekat oleh emosi. Selama 3 hari dia membagi waktunya antara membantu upaya pemulihan Willow Creek dan mengantar Lily ke Riverside. Berterima kasih kepada administrator rumah sakit yang telah mengatur perumahan sementara untuk anggota staf yang rumahnya rusak, termasuk keluarga Anderson. Apa prognosis jangka panjangnya? Tanyanya pelan, melangkah ke lorong bersama dokter. Ekspresi Sanchez menjadi hati-hati. Operasi berhasil, tetapi kondisi keseluruhan Atlas mengkhawatirkan. Dia sangat kekurangan gizi sebelum banjir dan luka-luka yang dideritanya selama dinas kepolisiannya tidak pernah sembuh dengan benar. Pinggulnya menunjukkan tanda-tanda displasia dini dan ada bukti trauma tembak sebelumnya. Tapi dia akan pulih dari ini, Martha menekan, membutuhkan kepastian. Dengan perawatan yang tepat dan banyak istirahat. Ya, tetapi Nyonya Anderson, dokter ragu-ragu. Atlas akan membutuhkan perhatian medis berkelanjutan, diet khusus, terapi fisik. Biayanya akan besar. Martha mengangguk, sudah mengantisipasi ini. Tuan Turner telah menanggung operasi darurat, tetapi perawatan jangka panjang akan menjadi tanggung jawab kita. Entah bagaimana kita akan mengaturnya. Di dalam ruangan, tidak menyadari percakapan di lorong, Lily terus membacakan untuk Atlas, berhenti sesekali untuk membelai telinganya seperti yang dia suka. Kamu mengingatkanku pada buk dari cerita, katanya lembut. Dia juga berani dan setia, bahkan ketika hal-hal buruk terjadi padanya. Ekor Atlas berdebam lemah di lantai kandang untuk gerakan sukarela pertama yang dia tunjukkan sejak operasi. Hati Lily melonjak melihat tanda kecil perbaikan ini. Lihat, kamu sudah membaik, dia mendorong, mencondongkan tubuh untuk berbisik di telinganya. Dan ketika kamu sudah benar-benar sembuh, kamu akan pulang bersama kami untuk selamanya. Ibu janji. Kembali di Willow Creek, petugas Charlie Simmons duduk di kantor kepala polisi Harrison. Sebuah berkas tebal terbuka di atas meja di antara mereka. Berkas itu berisi semua catatan yang berkaitan dengan petugas K9 Atlas, termasuk sertifikat pelatihan, penghargaan layanan, dan laporan insiden dari malam petugas Mitchell terbunuh. Jadi kau memberitahuku, kata kepala Harrison perlahan, bahwa anjing liar yang telah menyebabkan keluhan selama berbulan-bulan ini sebenarnya adalah salah satu petugas K9 kita yang hilang, yang sama yang kita habiskan berminggu-minggu untuk mencarinya tahun lalu. Charlie mengangguk. Ya, Pak, mikrochip Atlas telah dikonfirmasi di Riverside Veterinary. Itu benar-benar dia. Kepala Harrison bersandar di kursinya menyerap informasi ini, dan sekarang dia dipuji sebagai pahlawan banjir. Kantor wali kota telah menerima lusinan panggilan tentang dia. Dia menyelamatkan 23 orang di sekolah dasar, Charlie menegaskan, termasuk putra Kevin Turner, yang menjelaskan perubahan hati Turner yang tiba-tiba tentang hewan liar yang berbahaya itu. Kepala mengetukkan jarinya dengan berpikir di berkas itu. Jadi apa rekomendasimu, petugas Simmons? Atlas secara teknis adalah properti departemen secara hukum. Kita harus mengklaimnya kembali. Charlie memilih kata-kata berikutnya dengan hati-hati. Pak, dengan segala hormat, Atlas membentuk ikatan dengan Lily Anderson yang memungkinkannya untuk mengatasi trauma kehilangan petugas Mitchell. Dia telah menemukan tujuan baru, melindungi gadis kecil itu. Aku percaya bahwa mencoba memisahkan mereka sekarang akan merugikan baik Atlas maupun Lily. Bagaimana dengan nilainya sebagai K9 polisi terlatih? Atlas berusia 7 tahun, dengan luka yang signifikan. Charlie menunjukkan dia akan memenuhi syarat untuk pensiun segera dan departemen tidak dapat memberikan perawatan khusus yang dia butuhkan sekarang. Kepala Harrison mempertimbangkan ini sejenak. Apa yang kamu usulkan? Charlie menegakkan tubuh di kursinya, upacara pensiun resmi untuk petugas K9 Atlas, dengan penempatan di rumah Anderson sebagai tugas pensiunnya. Departemen akan mempertahankan kepemilikan teknis tetapi memberikan hak asuh permanen kepada keluarga Anderson. Dan biaya medis, tanya kepala itu. Selalu praktis? Disitulah menjadi menarik, Pak, jawab Charlie, mengizinkan dirinya tersenyum kecil. Kevin Turner menghubungiku kemarin. Dia mendirikan dana untuk menutupi kebutuhan medis Atlas yang berkelanjutan, mengatakan itu adalah hal terkecil yang bisa dia lakukan setelah apa yang Atlas lakukan untuk Brady. Sementara itu, di seberang kota, pertemuan yang tidak mungkin terjadi di Wilson S. Grocery, yang telah dibuka kembali untuk menyediakan pasokan penting kepada para korban banjir. Kevin Turner berdiri di kantor manajer menghadap Supervisor Martha, Dr. Reed. Aku menghargai Anda bertemu denganku di sini, Dokter. Kevin memulai kepercayaan dirinya yang biasa, diperlunak oleh kejadian baru-baru ini.
Aku mengerti Anda akan membuat keputusan tentang posisi perawat kepala segera. Ekspresi Dr. Reed tetap hati-hati netral. Itu benar, Tuan Turner, meskipun aku tidak yakin pantas untuk membahas staf rumah sakit dengan anggota masyarakat, bahkan mereka yang berpengaruh seperti Anda. Kevin memiliki rahmat untuk terlihat sedikit malu. Aku tidak di sini untuk memengaruhi keputusan Anda, setidaknya tidak seperti yang Anda kira. Aku di sini untuk memberikan informasi yang mungkin relevan dengan pertimbangan Anda atas lamaran Martha Anderson. Aku mendengarkan, kata Dr. Reed hati-hati. Martha Anderson adalah salah satu profesional perawatan kesehatan yang paling berdedikasi dan kompeten yang pernah kutemui. Kevin menyatakan datar, selama krisis ini, dia bekerja 36 jam tanpa henti, merawat putraku dan puluhan orang lainnya dengan perhatian yang sama. Meskipun fakta bahwa aku telah, dia berhenti, mencari kata-kata yang tepat. Katakanlah aku belum mendukung situasi keluarganya akhir-akhir ini. Dr. Reed mengangkat alis. Itu adalah dukungan yang cukup dari seseorang yang, seperti yang aku pahami, telah secara aktif berkampanye untuk menyingkirkan anjing putrinya dari kota. Kevin meringis, ya. Ya, perspektif bisa berubah ketika Anda menyaksikan putra Anda diselamatkan dari bangunan yang runtuh. Dia menegakkan bahunya. Intinya, Martha Anderson layak mendapatkan posisi itu berdasarkan saja, tetapi dia juga memiliki tantangan keuangan yang signifikan yang membuat kenaikan gaji sangat penting. Rumahnya mengalami kerusakan akibat banjir dan sekarang ada biaya medis untuk anjing itu. Tuan Turner, kata Dr. Reed hati-hati, meskipun aku menghargai masukan Anda, aku harus membuat keputusan ini berdasarkan kualifikasi dan kebutuhan rumah sakit. Tentu saja, Kevin setuju dengan cepat. Aku tidak akan menyarankan sebaliknya. Aku hanya ingin memastikan Anda memiliki semua informasi yang relevan. Dia ragu-ragu, lalu menambahkan, dan untuk memberitahu Anda bahwa Yayasan Turner akan mencocokkan setiap kenaikan gaji yang diberikan rumah sakit dalam bentuk hibah untuk menutupi biaya medis Atlas. Dr. Reed tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Itu sangat murah hati dari Anda. Ekspresi Kevin sedikit melunak. Putraku telah menggertak Lily Anderson selama berbulan-bulan. Aku tahu tentang itu dan tidak melakukan apa-apa yang lebih buruk dari tidak melakukan apa-apa. Aku menggunakan pengaruhku untuk melindungi Brady dari konsekuensi. Dia menatap mata Dr. Reed secara langsung. Aku mencoba untuk menebus kesalahan. Itulah yang diharapkan oleh mendiang istriku dariku. 5 hari setelah banjir, pertemuan balai kota diadakan untuk membahas upaya pemulihan. Gimnasium sekolah menengah penuh sesak dengan penduduk yang ingin mendapatkan informasi tentang klaim asuransi, bantuan FEMA, dan garis waktu untuk membangun kembali infrastruktur publik. Wali Kota Wilson baru saja mulai membahas penilaian kerusakan ketika pintu gimnasium terbuka dan petugas Charlie Simmons masuk, disertai oleh Kepala Harrison. Kedatangan penegak hukum yang tak terduga menyebabkan jeda sesaat dalam proses persidangan. Maaf, Wali Kota, kata Kepala Harrison, mendekati mikrofon. Sebelum Anda melanjutkan, ada masalah departemen yang ingin kami sampaikan kepada masyarakat. Wali kota menyerahkan lantai itu, rasa ingin tahu terlihat di wajahnya. Kepala Harrison mengamati penduduk Willow Creek yang berkumpul, ekspresinya yang biasanya keras, diperlembut oleh pengalaman bersama dari bencana yang telah merusak kota mereka dan mengungkapkan karakternya. Seperti yang diketahui banyak dari Anda, dia memulai, pahlawan penyelamatan sekolah dasar minggu lalu adalah seekor anjing gembala Jerman bernama Atlas. Apa yang tidak diketahui sebagian besar dari Anda adalah bahwa Atlas sebenarnya adalah petugas K9 Atlas nomor lencana K97, yang bertugas dengan perbedaan bersama petugas James Mitchell sampai kematian petugas Mitchell tahun lalu. Gumaman terkejut merambat melalui kerumunan. Atlas menghilang dari fasilitas K9 kami tak lama setelah kematian petugas Mitchell, lanjut kepala itu. Kita sekarang memahami dia pergi ke Willow Creek di mana dia menunjuk dirinya sendiri sebagai wali bagi seorang warga muda, Lily Anderson. Semua mata beralih ke Lily, yang duduk bersama Martha di baris ketiga, pipinya memerah karena perhatian yang tiba-tiba. Departemen Kepolisian telah membuat keputusan mengenai masa depan Atlas, Kepala Harrison mengumumkan, dan kami ingin membagikannya kepada komunitas yang telah sangat terpengaruh oleh tindakannya. 3 minggu setelah banjir yang hampir menghancurkan Willow Creek, sebuah upacara kecil diadakan di kota itu. Bendera Amerika berkibar tertiup angin musim panas dan kursi lipat yang disusun dalam barisan rapi dipenuhi dengan orang-orang kota yang datang untuk menyaksikan sesuatu yang tidak seorang pun dari mereka harapkan. Pensiun resmi seorang petugas K9 polisi yang telah menjadi pahlawan tak terduga mereka. Atlas duduk dengan perhatian sempurna di samping Lily Anderson. Posturnya tegak meskipun sedikit kekakuan yang masih ada dari luka-lukanya. Mantelnya, yang dulu kusam dan tambal sulam,
sekarang berkilauan di bawah sinar matahari, hasil dari nutrisi yang tepat dan perawatan penuh kasih. Di lehernya ada kerah baru yang bertuliskan lencana yang dipoles, identifikasi K9 aslinya dipulihkan dan dipasang sebagai simbol kehormatan. Kepala Harrison berdiri di belakang podium menyampaikan kepada kerumunan yang berkumpul dengan emosi yang tidak lazim. Dalam 30 tahun pengabdianku di bidang penegakan hukum, aku telah melihat banyak tindakan keberanian, tetapi hanya sedikit yang sebanding dengan dedikasi dan layanan yang ditunjukkan oleh petugas K9 Atlas. Hari ini kita menghormati tidak hanya tahun-tahunnya bersama departemen kita, tetapi pelayanannya yang berkelanjutan kepada komunitas ini ketika kita sangat membutuhkannya. Martha duduk di samping Lily, mengenakan seragam perawat kepala barunya, tangannya sesekali mengulurkan tangan untuk meremas bahu putrinya. Minggu-minggu terakhir telah membawa perubahan. Dia tidak pernah mengantisipasi promosi di tempat kerja, dana masyarakat yang didirikan untuk perawatan Atlas, dan yang paling mengejutkan, transformasi dalam bagaimana orang lain memperlakukan Lily. Bukan lagi gadis tak terlihat yang bergegas melewati kota dengan bahu membungkuk, Lily sekarang berjalan dengan kepercayaan diri yang tenang, menerima sapaan ramah dari tetangga yang telah menyaksikan pengabdian Atlas kepadanya. Di sisi lain Lily duduk Nyonya Walters, rambut peraknya ditata dengan sanggur rapi seperti biasanya, tangannya dilipat di atas tasnya. Dia telah menolak untuk membiarkan banjir mengusirnya dari rumahnya selama 63 tahun, mengawasi perbaikan dengan efisiensi tanpa basa-basi yang sama yang pernah dia terapkan di ruang kelas 3. Garasinya telah diubah menjadi tempat perlindungan yang layak untuk Atlas, meskipun dia menghabiskan sebagian besar malam tidur di samping tempat tidur Lily sebagai pengakuan atas pelayanannya yang luar biasa. Kepala Polisi Harrison melanjutkan, Departemen merasa terhormat untuk memberikan medali keberanian kepada K9 Atlas, penghargaan tertinggi kami untuk keberanian dalam menjalankan tugas. Petugas Charlie Simmons maju, berlutut di depan Atlas dengan sebuah kotak beludru kecil. Dari kotak itu, dia mengeluarkan sebuah medali dengan pita biru yang dengan hikmat dia pasangkan ke kerah Atlas di samping lencananya. Anjing gembala Jerman itu tetap diam sempurna selama proses tersebut, matanya yang berwarna kuning tua terfokus dan bermartabat, seolah mengerti arti penting momen itu. Selain itu, Kepala Polisi mengumumkan, kami secara resmi memproses pensiun Atlas dan penempatannya bersama keluarga Anderson, yang telah menunjukkan komitmen mereka untuk memberinya perawatan dan cinta yang pantas dia dapatkan setelah bertahun-tahun mengabdi. Tepuk tangan membahana di antara orang-orang kota yang berkumpul, tidak ada yang bertepuk tangan lebih antusias daripada Brady Turner, yang duduk dengan lengannya masih digips di sampingnya. Kevin Turner mengangguk setuju, ekspresi tegasnya yang biasa dilembutkan oleh sesuatu yang tampak sangat mirip dengan kebanggaan. Setelah upacara, saat orang-orang berbaur di lapangan kota menikmati minuman yang disediakan oleh toko Wilson, Brady mendekati Lily dan Atlas dengan keraguan yang tidak biasa. "Hei," katanya dengan canggung, menggosok sepatunya ke rumput. "Aku, ingin memberi Atlas sesuatu." Dari sakunya, dia mengeluarkan sebuah benda kecil, sebuah teh kulit buatan tangan yang diembos dengan nama Atlas dan kata-kata, pahlawan Willow Creek. Lily menatap pemberian itu, lalu ke Brady, keterkejutan terlihat di wajahnya. "Kamu membuat ini?" Brady mengangguk, pipinya memerah. "Kakekku mengajariku kerajinan kulit sebelum dia meninggal. Aku tidak terlalu hebat dalam hal itu." Dia mengangkat bahu, isyaratnya rentan dan tidak pasti. Lily menerima tag itu, membaliknya di tangannya. "Ini sangat bagus," katanya jujur. "Terima kasih." Keheningan yang tidak nyaman membentang di antara mereka, beban sejarah mereka menggantung di udara. "Aku minta maaf," Brady tiba-tiba keceplosan. "Untuk semuanya, susu, nama-nama itu, semuanya, aku." Dia terdiam, tidak dapat mengartikulasikan kekusutan perasaan rumit yang telah mendorong perilakunya. "Brengsek," Lily menimpali, tetapi tidak ada kemarahan yang nyata dalam suaranya, hanya pernyataan fakta yang sederhana. Brady mengangguk, senyum kecil geli menarik bibirnya. "Ya, yang utama." Atlas, yang telah menyaksikan pertukaran ini dengan mata yang cerdas, bangkit dan melakukan sesuatu yang tidak terduga. Dia maju dan dengan lembut menyentuh tangan Brady dengan hidungnya. Bukan pengampunan, tetapi pengakuan yang membuka kemungkinan sesuatu yang baru. Saat matahari sore memberikan bayangan panjang di seberang kota, Nyonya Walters mendapati dirinya duduk di samping Martha, menyaksikan Lily menunjukkan kepada Sarah dan Brady bagaimana Atlas masih bisa melakukan beberapa perintah polisinya meskipun mengalami cedera. "Lihatlah itu," Nyonya Walters merenung, mengangguk ke arah anak-anak. 6 bulan yang lalu, siapa yang menyangka kita akan melihat mereka bertiga akur? Martha mengikuti pandangannya, hatinya penuh. Sungguh menakjubkan apa yang bisa berubah ketika seseorang menunjukkan kepadamu cara pandang yang berbeda,
Nyonya Walters menepuk tangan Martha, jari-jarinya yang kasar terasa lembut di kulit wanita yang lebih muda itu. Itulah yang dilakukan Atlas, kau tahu. Dia menunjukkan kepada kota ini apa yang benar-benar penting, bukan aturan atau penampilan atau siapa yang memiliki pengaruh paling besar, tetapi keberanian dan kesetiaan dan melakukan apa yang benar bahkan ketika itu sulit. Seolah mendengar namanya, Atlas mendongak dari anak-anak, mata kuning tuanya bertemu dengan mata Martha di seberang lapangan. Pada saat itu Martha merasakan beban penuh dari perjalanan yang telah mereka semua lalui, dari hari lili yang basah kuyup susu diselamatkan oleh seekor anjing gembala Jerman yang tersesat hingga sore keemasan komunitas dan penyembuhan ini. Atlas berlari menghampiri tempat Martha duduk, berbaring di kakinya dengan desahan puas. Dia meraih untuk membelai kepalanya, merasakan punggung bekas lukanya di bawah jari-jarinya, pengingat permanen dari semua yang telah dia lalui. Selamat datang di rumah, Atlas, bisiknya. Untuk selamanya kali ini. Anjing gembala Jerman itu bersandar di kakinya, misinya selesai, hatinya akhirnya tenang. Teman-teman, apa yang membuat sebuah rumah menjadi rumah bukanlah 4 dinding atau atapnya, tetapi hati yang berdetak di dalamnya. Ketika anjing gembala Jerman itu tertatih-tatih memasuki kehidupan Lily, basah kuyup susu dan ketakutan, itu bukan hanya seekor anjing liar yang menemukan seorang anak. Itu adalah pengingat tentang apa yang selalu kita ketahui tetapi kadang-kadang kita lupakan, bahwa kesempatan kedua datang dalam paket yang paling tak terduga. Atlas membawa luka-lukanya, terlihat dalam bekas luka bergerigi itu, tidak terlihat dalam gemetar malamnya, seperti kita membawa luka kita, kehilangan pasangan, keterasingan dari keluarga, mimpi yang harus kita kesampingkan. Tetapi Atlas menunjukkan kepada kita bahwa bekas luka kita tidak menentukan nilai kita. Ketika air banjir naik dan sekolah itu mulai runtuh, bukan silsilahnya atau surat-suratnya yang penting. Itu adalah keberaniannya, kesetiaannya, kesediaannya untuk melayani meskipun dia merasakan sakit. Bukankah itu warisan yang kita semua harapkan untuk ditinggalkan? Bukan bahwa kita sempurna, tetapi bahwa kita setia, bahwa ketika saatnya tiba kita tidak berpaling. Gadis kecil itu dengan tangannya terkubur di bulu Atlas mengingatkan kita tentang sesuatu yang berharga. Tidak pernah ada kata terlambat untuk menemukan tujuanmu, tidak pernah ada kata terlambat untuk menjadi pahlawan bagi seseorang, tidak pernah ada kata terlambat untuk pulang.